Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul Kota Pagar Alam. Kota Pagar Alam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga terkait dengan latar belakang serta alasan kenapa diberi nama Pagar Alam. Bagaimana kisah dan sejarah asal-usul Kota Pagar Alam ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Nama Kota Pagar Alam mungkin belum terlalu akrab bagi telinga kebanyakan orang Indonesia. Tapi, Kota Pagar Alam ini cukup penting bagi Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, kota ini termasuk kota administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam berjarak sekitar 298 km dari kota Palembang dan juga berjarak sekitar 60 km di sebelah barat daya Kabupaten Lahat. Lantas, mengapa kota ini diberi nama Pagar Alam? Apakah alam atau pepohonan menjadi pagar di setiap sudut-sudut kota? Kalau kita mencermati kota ini, memang sebagian besar keadaan tanah di kota ini berasal dari jenis latosol dan juga andosol dengan bentuk permukaan bergelombang sampai berbukit. Jika dilihat dari kelasnya, tanah di Pagar Alam pada umumnya adalah tanah yang mengandung kesuburan yang tinggi, atau bisa juga disebut tanah kelas 1. Hal ini terbukti dengan daerah Kota Pagar Alam yang merupakan penghasil sayur mayur, buah-buahan, dan menjadi salah satu subterminal agribisnis di Provinsi Sumatera Selatan. Keadaan alamnya yang subur itulah yang kemungkinan dijadikan asal muasal nama kota ini, yaitu Pagar Alam. Adapun sejarah dan cikal bakal Kota Pagar Alam cukuplah panjang. Mulanya, daerah ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Palembang di Kabupaten Lahat sekitar 1830 Masehi. Ketika itu, kehidupan masyarakatnya terdiri atas beberapa marga yang terbentuk dari suku-suku seperti suku Lematang, Pasembahan, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi, dan Kikim. Marga inilah yang merupakan cikal bakal adanya pemerintah di Kabupaten Lahat. Pada masa bangsa Inggris berkuasa di Indonesia, marga tetap ada, dan pada masa penjajahan Belanda sesuai dengan kepentingan Belanda di Indonesia pada waktu itu, pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi dalam afdeling atau keresidenan dan onder afdeling atau kawedanaan. Dari 7 afdeling yang terdapat di Sumatera Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 afdeling, yaitu Afdeling Tebing Tinggi dengan 5 daerah onder afdeling dan Afdeling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim, serta Pasembahan dengan 4 onder afdeling. Dengan kata lain, pada waktu itu di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan. Pada 20 Mei 1869, Afdeling Lematang Ulu, Lematang Ilir, serta Pasemah beribu kota di Lahat dipimpin oleh Pepe Dunklok, dan posisi marga pada saat itu sebagai bagian dari afdeling. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan keputusan Gubernur daerah-daerah tingkat 1 Sumatera Selatan tanggal 6 Januari 1988. Sebelumnya, masuknya tentara Jepang pada tahun 1942. Afdeling yang dibentuk oleh pemerintah Belanda diubah menjadi Sidokan dengan pimpinan seorang pribumi yang ditunjuk oleh pemerintah militer Jepang dengan nama Guncho dan Puko Guncho.
Kekalahan Jepang pada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Kabupaten Lahat kala itu dipimpin oleh Raden Sukarta Marta Atmaja, kemudian diganti oleh Suryawinata dan Amaluddin dengan peraturan pemerintah tentang pembentukan daerah tingkat 2 dalam tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat resmi sebagai daerah tingkat 2 dan berlaku hingga sekarang. Dari Kabupaten Lahat itulah kemudian daerah Pagar Alam berkembang menjadi sebuah kota. Sebuah kota seperti sekarang ini. Bahkan kota ini juga mulai dikembangkan sebagai kota wisata yang bukan hanya penting bagi daerah di sekitar Kabupaten Lahat, tapi juga bagi Provinsi Sumatera Selatan. Sejumlah objek wisata terus dikembangkan pemerintah setempat, diantaranya Gunung Dempo dan areal perkebunan teh di lereng Dempo. Dempo sebagai gunung berapi yang masih aktif menjadi pesona tersendiri bagi para pendaki gunung. Ditambah pemandangan hamparan kebun teh yang mempesona di sepanjang lerengnya, serta didukung dengan suasana pegunungan yang sejuk, menambah nuansa mengasihkan sebagai tempat menghabiskan waktu libur. Kemudian ada air terjun Lematang Indah yang terletak di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Air terjun ini tingginya adalah 40 meter dan merupakan salah satu objek wisata alam yang menjadi andalan Kota Pagar Alam. Jalan menuju lokasi air terjun ini dalam kondisi baik karena merupakan jalan utama kabupaten. Namun cukup banyak tikungan dan berliku-liku. Lokasinya terletak sekitar 10 km dari pusat Kota Pagar Alam. Jika ditempuh dari Kota Palembang, akan memakan waktu sekitar 6 jam dengan jarak tempuh sekitar 298 km. Lalu ada juga wisata air terjun Curug Embun yang terletak di kaki Gunung Dempo dan hanya 15 menit perjalanan dari pusat Kota Pagar Alam dengan melalui jalan aspal yang mulus. Debit air terjunnya tidak terlalu besar dengan 3 aliran air terjun sehingga aman bagi anak-anak dan remaja. Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah asal-usul Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan. Anda juga bisa menyimak terkait dengan Gunung Dempo, legenda Masumai penunggu Gunung Dempo yang sudah tersedia dan sudah diupload di channel YouTube Borin Vlog ini. Melalui channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah kota lainnya di Indonesia, legenda, cerita rakyat ataupun dongeng Nusantara yang telah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.